makan, ting ting tong. Saatnya tidur, ting ting tong. Saat bermain, ayo disiplin mengatur waktumu. Suara jam berbunyi ting ting tong. Itu tanda waktu ting ting tong. Ting ting tong. Anak yang disiplin selalu tepat waktu. Ting ting tong. Saatnya makan. Ting ting tong. Saatnya tidur. Ting ting tong. Saat bermain, ayo disiplin mengatur waktumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Mari kita mulai. Sebelumnya mohon maaf, Bapak Ibu, karena saya sudah menyita waktu panjenengan semua untuk istirahat malam ini. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa kita selama ini atau beberapa minggu ini telah sibuk dengan kegiatan-kegiatan atau banyak kegiatan-kegiatan sehingga membuat kita jarang ada waktu untuk bertemu secara luring karena kita sudah fokus pada anak-anak kita masing-masing atau kelas kita masing-masing. Dan agar tidak ketinggalan materi pelajaran maupun dapat menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, mari kita untuk menyingkat waktu, mari kita mulai acara ini. Sebelum acara, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai, semoga acara ini Assalamualaikum warahmatullahi presentasi wabarakatuh, saya Bapak Ibu. ini bisa berjalan Mari lancar kita mulai. tanpa hambatan Sebelumnya mohon maaf dan tidak lupa Bapak pula Ibu, saya sampaikan terima kasih kepada karena Bapak saya Ibu sudah yang menyempatkan waktunya menyita waktu untuk panjenengan semua untuk menonton istirahat malam ini. video Ya, rekaman ini tidak dapat dipungkiri bahwa kita selama ini dan atau juga beberapa minggu menghadiri ini atau telah pertemuan sibuk secara daring dengan ini. kegiatan-kegiatan atau banyak Mari kita kegiatan-kegiatan mulai. sehingga Cara saat membuat ini kita jarang adalah ada waktu untuk bertemu luring secara luring karena kita sudah fokus pada anak-anak kita masing-masing atau kelas kita masing-masing. Dan agar tidak ketinggalan materi pelajaran maupun dapat menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, mari kita untuk menyingkat waktu, mari kita mulai ke slide berikutnya. acara ini. Ada kata-kata Sebelum acara, mari kita berdoa kemampuan bersama-sama. untuk disiplin dan menunda kesenangan jangka pendek untuk meraih tujuan jangka panjang adalah resep sukses yang tidak tergantikan. Konsep utama pada modul 1.4 tentang budaya positif, ini saya mempelajari tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga. Aman dan nyaman agar murid-murid mampu dan
mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan tentang menciptakan lingkungan positif, aman, dan nyaman untuk anak-anak. Hal ini terbukti dari Bapak Ibu sudah menghias kelas dan lain-lain. Dan di sini saya sebagai CGP Angkatan 9 ingin memperkuat keyakinan tersebut atau memperkuat dan mendorong Bapak Ibu agar terus melakukan hal tersebut. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip belajar dengan berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah yang menerapkan strategi berdiferensi konten, proses, dan produk, di mana menerapkan keragaman yang melihat kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan profil belajar siswa. Karakteristik dari pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dengan konsep dan prinsip memberikan dorongan penilaian berkelanjutan, menggunakan pengelompokan secara konsisten dan fleksibel, siswa aktif bereksplorasi dengan bimbingan dan arahan dari guru. Nah, untuk pelajar Pancasila, sebelum ke materi pelajar Pancasila, mari kita menyanyikan lagunya dulu, agar kita terus mengingatnya. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah menyanyikan lagu ini. Upacara kemarin itu juga sudah dinyanyikan bersama, guys. Ini sudah dinyanyikan. Belajar Pancasila itu ada beriman bertakwa. Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua ada berkebinekaan global. Pelajar yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berintegrasi terbuka terhadap budaya lain. Mandiri, pelajar yang bertanggung jawab atas proses belajarnya. Kreatif, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Bergotong royong, ada pelajar yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela. Selanjutnya adalah bernalar kritis, yaitu pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif berproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya ada
kebutuhan dasar manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia butuh makan, yaitu termasuk fisiologi atau bertahan hidup, yaitu butuh makan, minum, sandang, pangan, pekerjaan untuk dapat bertahan hidup. Selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Dipungkiri bahwa kita sangat ingin sekali diterima oleh masyarakat, dapat diberi kasih sayang. Itu. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, penguasaan atau power, yaitu adalah kebutuhan pengakuan atau kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, sehingga menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya ada kebebasan atau freedom. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal yang baru dan menarik, dan suka mencoba-coba. Dan selanjutnya tidak dapat kita pungkiri bahwa kita butuh fun atau kesenangan. Ketika kita bekerja dan terus bekerja, kita perlu kesenangan. Seperti itu juga anak-anak. Mereka akan bosan ketika mereka dituntut dengan belajar. Karena mereka membutuhkan kesenangan dalam diri mereka. Selanjutnya ada disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin itu sering dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal disiplin itu merupakan satu langkah pertama untuk mencapai kesuksesan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan intrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Di sini ada perbedaan disiplin biasa dan disiplin positif. Mungkin disiplin yang kita terapkan selama ini adalah disiplin biasa. Hal ini dapat dibuktikan dari disiplin biasa itu merupakan kendali internal, memunculkan kendali eksternal, bukan kendali internal. Sedangkan disiplin memunculkan kendali internal, di mana disiplin biasanya ada hukuman dan imbalan. Namun di disiplin positif, yaitu konsekuensi logis dan dukungan. Selanjutnya, disiplin biasa itu fokus pada perilaku anak-anak yang dilakukan saat ini. Namun disiplin positif fokus pada motif di balik perilaku atau sebab akibat perilaku yang dilakukan oleh anak itu. Selanjutnya, disiplin biasanya peraturan dibuat oleh yang berkuasa, yang biasanya ada peraturan kelas, peraturan sekolah yang dibuat oleh guru-gurunya, bukan oleh anak-anak. Namun di dalam disiplin positif, peraturan itu dibuat bersama. Ngawur. Sel, ada boleh deh.
atau biasanya disebut keyakinan atau kesepakatan bersama. Disiplin biasa menimbulkan ketaatan jangka pendek sehingga pendidik sebagai polisi dan hakim. Selanjutnya, di disiplin positif, ketaatan dapat berpengaruh secara jangka panjang dan pendidik sebagai detektif. Hal ini dibuktikan bahwa biasanya anak-anak akan berperilaku baik ketika ada gurunya saja. Namun, ketika tidak ada guru atau orang tua, maka mereka akan berperilaku menyimpang atau melakukan kesalahan. Perilaku yang tidak disiplin dianggap sebagai ancaman dan mengganggu. Di sini adalah disiplin biasa. Sedangkan disiplin positif, perilaku tidak disiplin dianggap sebagai kesempatan untuk mengajarkan karakter baik pada diri anak-anak. Nah, kesalahan dapat diperbaiki. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Kita ketahui bersama bahwa motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dalam motivasi perilaku manusia ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yaitu murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini namanya motivasi ekstrinsik. Selanjutnya ada mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya ada menghargai diri, nilai kebajikan diri sendiri, atau menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Mereka menggunakan hukuman dan penghargaan, yaitu ketika hukuman akan menyakiti anak lain, menyakitkan, ada hukuman verbal dan hukuman fisik. Biasanya hukuman fisik dijewer, dicubit, ada hukuman verbal yaitu dimarahi dan lain-lain. Maka anak-anak akan merasa tidak nyaman. Murid akan takut, terkesan terpaksa. Mereka akan menyembunyikan kesalahan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika ada guru, mereka akan melakukan kebaikan. Namun ketika gurunya tidak ada, mereka akan melakukan kesalahan. Murid akan menjadi rendah diri, karena mereka akan takut, dihantui rasa takut akan hukuman. Selanjutnya ada penghargaan. Di sini penghargaan ini tidak efektif karena akan merusak hubungan atau akan ada munculnya sifat iri pada diri mereka, mematikan kreativitas karena mereka sudah berdiri, saya merasa tidak bisa. Nah, biasanya seperti itu. Jadi mereka akan mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Mereka akan merasa tinggi hati sehingga mereka akan menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi. Mereka akan ada penguatan jangka pendek, ada monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, biasanya konsep disiplin ini ada restitusi atau konsep disiplin. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya yang mereka perbuat. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Murid menjadi semangat dalam belajar dan berperilaku baik. Konsep disiplin dengan menggunakan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi sendiri memiliki arti yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Ini diungkapkan oleh Guseni pada tahun 2004. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Seperti kata pepatah, kegagalan adalah kunci kesuksesan. Ketika mereka gagal, maka mereka akan berbuat lebih baik agar gagal itu tidak terjadi kembali. Yang kedua, ciri-ciri restitusi yaitu adalah memperbaiki hubungan, yaitu yang awalnya iri mereka tidak akan iri. Tawaran bukan paksaan, di mana peserta didik akan ditawarkan konsekuensi apa yang mereka dapatkan ketika melakukan kesalahan. Menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Berikut adalah segitiga restitusi yang dapat diterapkan untuk menghadapi kasus-kasus dalam sekolah. Yang pertama ada menstabilkan identitas, atau kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang dua ada validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Yang tiga menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Indra, Ibu dengar dari guru piket, Indra ada masalah. Iya Bu, Ada yang bisa Ibu bantu? Indra beberapa hari ini sering terlambat ke sekolah. Bu. Indra datangnya jam berapa? Indra datangnya jam 7.45. Indra tahu peraturan di sekolah? Datang tepat waktu Bu. Ya, jam berapa? Jam 7.30, 5 menit sebelum itu harus berada di kelas Bu. Kenapa Indra datang terlambat, Nak? Karena beberapa malam ini ada Piala Dunia Bu. Jadi Indra nonton bolanya sampai tengah malam. Jadi terlambat bangun ya, Nak ya? Iya Bu. Boleh sebenarnya ya kalau Indra mempunyai hobi nonton bola boleh. Tapi Indra juga harus ingat, Indra punya kewajiban terhadap sekolah. Indra bersedia untuk merubahnya? Bersedia Bu. Kalau Indra bersedia, bagaimana cara Indra merubahnya? Tidur lebih awal Bu. Setelah itu, Sama memasang alarm sebelum Indra tidur. oke, sekarang Indra mau tidur lebih awal ya. Iya. Dan Indra memasang alarm. Kalau seandainya tetap ketiduran, bagaimana? Meminta orang tua Indra supaya dibangunkan lebih awal. Oke, jadi Indra bersedia berubahnya dengan cara tidur lebih awal, memasang alarm, dan minta tolong orang tua untuk membangunkan. Iya. Oke, sekarang kira-kira ada lagi yang perlu Indra lakukan agar nggak terlambat lagi ke sekolah? Tidak ada Bu. Oke, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Sekarang Indra boleh kembali lagi ke kelas. Ya Bu, terima kasih Bu. Perbedaan penerapan 3 tindakan yang diberikan pada anak yang melakukan kesalahan. Ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Jika hukuman, maka guru akan menghukum dengan bernyanyi, berlari, membersihkan toilet, menghapus papan tulis, menjewer, mencubit, atau hal yang menyakiti anak-anak lainnya. Selanjutnya ada konsekuensi, di mana guru akan memiliki konsekuensi untuk siswa yang terlambat tidak akan ada pengulangan penjelasan materi. Sehingga otomatis dia akan tertinggal pelajaran atau materi yang diterangkan oleh guru. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan tersebut. Selanjutnya ada restitusi, di mana guru akan menanyakan keyakinan kelas. Dan dirinya akan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Guru akan terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Berikut adalah 55 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh guru untuk anak-anak di sekolah. Yaitu ada penghukum. Penghukum
yaitu seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Selanjutnya, ada pembuat orang merasa bersalah. Biasanya, guru akan bersuara lebih lembut. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui ajakan atau persuasi. Selanjutnya, monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Yang kelima, manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berikut adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus yang saya munculkan adalah siswa membolos dari jam pelajaran. Ketika Bapak Ibu sebagai kontrol penghukum, maka dia akan berkata, patuhi aturan sekolah, lalu berlari keliling kelas atau lapangan. Ketika guru menerapkan kontrol pembuat rasa bersalah, dia akan berkata, berapa kali Bu Guru harus memberitahukanmu? Bu Guru merasa kecewa sama kamu. Nah, selanjutnya ketika Bu Guru menerapkan kontrol teman, ayolah yang patuh. Buat apa bolos? Buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Namun selanjutnya jangan lagi dilakukan. Selanjutnya pada kontrol pemantau. Bu Guru akan mengatakan, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Ketika Bu Guru sebagai kontrol manager, dia akan mengatakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, berikut adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, Bapak Ibu, di sini ada kalimat pemantik atau pertanyaan pemantik. Mengapa kita melakukan peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, peraturan ini dibuat semata-mata karena ini penting untuk kita. Ketika kita memiliki kesadaran diri dalam diri kita sendiri, maka tanpa diberitahukan, tanpa takut akan sanksi dari polisi atau tilang dari polisi, dengan kesadaran diri bahwa memakai helm itu demi keselamatan kita, maka tanpa peraturan pun kita akan melakukan. Selanjutnya, masker dan mencuci tangan. Karena kita sadar agar kita terhindar dari penyakit dan agar kita tidak menular penyakit kepada orang lain, kita perlu masker dan mencuci tangan. Dan semua ini kita butuhkan. Berikut adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah saya buat di sekolah bersama anak-anak. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, saya bacakan di Bapak Ibu kesepakatan kelas yang telah kami buat. Pertama ada menghormati dan menyayangi sesama makhluk hidup. Semua siswa diharapkan untuk menghormati, menyayangi satu sama lain, semua materi di kelas dan luar kelas, serta makhluk hidup.
komunikasi yang baik dan saling menghargai, di mana semua siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Izin saat tidak mengikuti pembelajaran. Ada disiplin waktu. Siswa harus tepat waktu dalam berkegiatan, tepat waktu untuk setiap sesi kelas. Selanjutnya ada partisipasi dan tertib. Semua siswa diharapkan untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, bermain di area sekolah dengan tertib. Menjaga kejujuran diri. Siswa harus berani mengaku kesalahan dan mengungkapkan kejadian dengan jujur, mengembalikan barang pada tempatnya atau pemiliknya. Menjaga kebersihan dimanapun berada, yaitu melaksanakan piket kelas, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Selanjutnya ada bertanggung jawab pada diri sendiri. Ketika kami bertanggung jawab pada diri kami, maka kami tidak akan melanggar kesepakatan kelas yang kami buat. Nah, nanti akan bertanda tangan atau menorehkan cap jempol pada kotak yang ada di bawah ini. Ini membuktikan bahwa keyakinan kelas telah disepakati bersama. Selanjutnya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang tidak hadir, nanti akan saya kirimkan rekaman ini. Selanjutnya, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu telah menyempatkan waktu untuk menghadiri meeting kali ini secara daring. Sekian dari saya dan mohon maaf jika dari tadi sengaja maupun tidak sengaja saya mengungkapkan kata-kata yang kurang berkenan pada Bapak Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau orang lain gak ada yang bangga sama kamu, kamu yang harus bangga sama dirimu sendiri. Mungkin kamu gak sehebat orang lain yang bisa beli ini dan itu, bisa punya segudang prestasi, sudah tercapai banyak hal yang belum kamu capai. Gak apa-apa, kamu harus tetap bangga sama dirimu sendiri. Karena kamu mampu mengendalikan segala kecamuk pikiran dan hati agar tetap baik-baik aja di depan banyak orang. Kamu berjuang dengan rasa sakit yang tidak dirasakan orang lain. Kamu mau bangkit meskipun berulang kali mengalami kegagalan. Dan kamu tetap menjalani hari meskipun udah lelah fisik batin. Kamu harus bangga karena tidak semua orang Allah titipkan kekuatan sepertimu.